Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana setelah mengalahkan Twister sang juara tinju dunia yang sombong, kini Yip Man menjadi master kungfu yang sangat dihormati di Hong Kong. Di tahun 1959, Yip Man telah berusia 66 tahun. Kini ia tinggal bersama istri dan anak bungsunya Yip Ching, sedangkan anak sulungnya Yip Chun melanjutkan pendidikan di Foshan dan tinggal dengan kerabatnya. Suatu hari Bruce Lee yang sudah dewasa kembali datang untuk menagih janji Yip Man yang dulu menyuruh Bruce Lee kembali saat ia sudah besar. Yip Man lalu bertanya, mengapa ia harus menerima Bruce Lee sebagai muridnya. Kemudian Bruce Lee menjawab kalau ia sangat cepat dan akan menjadi murid terbaiknya. Yip Man pun menguji kecepatannya dengan sebungkus rokok. Setelah itu Yip Man beranjak dan membuka pintu ruangan tersebut. Namun Bruce Lee yang melihat itu segera pergi karena berpikir kalau Yip Man tidak menerimanya sebagai murid. Berpindah ke sebuah sekolah dasar bernama Sekolah Chi. Saat itu di jam istirahat, terdapat dua murid yang sedang berkelahi, yaitu Yip Ching dan seorang murid bernama Cheng Fong. Tak lama kemudian datanglah seorang guru wanita yang melerai mereka bernama Nona Wong. Pihak sekolah lalu memanggil orang tua mereka masing-masing. Wing Xing yang datang lebih dulu segera mengobati luka mereka. Kemudian ia bertanya pada Fong tentang pekerjaan ayahnya yang terlambat datang. Fong pun lalu menjawab kalau ayahnya adalah seorang penarik becak. Tak berselang lama Yip Man pun tiba lalu melihat Fong yang sangat kelaparan. Kemudian ia meminta izin pada Nona Wong untuk mengajaknya makan terlebih dulu dan memintanya untuk menitipkan pesan pada ayahnya Fong kalau Fong ikut makan malam bersama mereka. Selesai makan, Yip Man yang melihat Fong sedang berlatih kungfu dengan boneka kayunya segera bertanya siapa yang telah mengajarinya. Fong lalu menjawab kalau ayahnya lah yang telah mengajarkannya. Tak lama kemudian datanglah ayah Fong yang bernama Cheung Tin Chi. Yip Man lalu menyuruh Yip Ching meminta maaf dan saling bersalaman. Di sini meski Tin Chi terlihat ramah, namun sebenarnya ia sangat iri terhadap Yip Man. Hingga setelah pamit pulang ia berkata pada Fong kalau suatu hari nanti ia pasti akan lebih terkenal dari Yip Man. Cheung Tin Chi sebenarnya adalah saudara seperguruan Yip Man, namun sejauh ini Yip Man belum menyadarinya, di mana Tin Chi yang juga merupakan ahli Wing Chun, namun sifatnya sangat berbeda dengan Yip Man. Bagi Tin Chi, kungfu hanyalah sebuah kekuatan untuk mencapai ambisi dan ketenaran, sedangkan Yip Man begitu memahami filosofi kungfu Cina yang menjadikannya seorang ahli kungfu yang sangat rendah hati. Berpindah ke sebuah arena tarung bebas yang dikelola oleh seorang ketua geng bernama Ma King Sang. Di sana terlihat juga Tin Chi yang menjadi peserta dalam pertarungan tersebut. Lalu kita diperkenalkan pemilik tempat tersebut, yaitu Frank, yang merupakan bos mafia dan juga seorang petinju yang sangat hebat. Menyadari kedatangan bosnya, Ma lalu menghadap dan memberikan sekantung uang dari hasil bisnis ilegal mereka. Frank lalu menanyakan tentang sekolah Chi yang rencananya akan dijadikan lahan untuk bisnisnya dan memberi waktu 2 minggu agar Ma bisa menguasai sekolah tersebut sambil memperhatikan Tin Chi yang bertarung dengan gaya Wing Chun-nya. Keesokan harinya terdapat seorang master bernama Master Tin yang memperkenalkan beberapa master pada seorang wartawan, di mana saat itu diadakan acara foto bersama para master di Hong Kong. Setelah kedatangan Yip Man, sesi foto bersama langsung dimulai. Namun saat itu Wing Xing menelpon Yip Man yang kecewa karena Yip Man yang terlalu sibuk dengan urusannya dan telah melupakan janjinya untuk menemani Wing Xing menari Cha-cha. Sebagai gantinya, Wing Xing menyuruh Yip Man untuk menjemput Yip Ching di sekolahnya. 1、2、3 Saat itu Yip Man kembali bertemu dengan Tin Chi. Lalu mereka mulai berbincang dan menyadari kalau mereka adalah saudara seperguruan di Foshan. Kemudian Tin Chi bertanya tentang gaya Wing Chun Yip Man yang memiliki kekurangan pada pedang dan kaki. Yip Man lalu menjawab kalau memiliki kelebihan dan kekurangan adalah hal yang wajar.
Mendengar itu Tinci berkata kalau suatu hari nanti ia ingin menantang Yip Man bertarung dengannya. Saat akan pulang, Yip Man melihat Ma yang berjalan menuju sekolah dengan tujuan untuk memaksa kepala sekolah menjual sekolah tersebut. Namun karena menolak, Ma langsung menghajar kepala sekolah. Saat itulah Yip Man datang dan menghajar mereka semua. Setelah itu Yip Man menelpon polisi untuk menangkap Ma, namun anak buah Ma menyandra Nona Wong dan kabur sebelum polisi tiba. Di sini Fatso berjanji akan mengusut kasus tersebut, namun ia menjelaskan kalau polisi Hong Kong yang sedikit tidak bisa menjaga sekolah seharian, sehingga Yip Man memutuskan untuk membantu menjaga sekolah tersebut. Keesokan paginya mereka dikejutkan dengan sekolah Chi yang telah disegel oleh komplotan Ma. Kemudian datanglah Yip Man yang langsung memerintahkan murid-muridnya untuk membongkar segel tersebut. Menyadari kalau teror akan terus berlanjut, Yip Man memutuskan untuk berjaga pada malam hari. Dan benar saja, malam itu gerombolan anak buah Ma kembali datang untuk menculik kepala sekolah serta membakar sekolah tersebut. Tinci yang kebetulan lewat dan melihat kepala sekolah diculik langsung menghajar mereka dengan sangat brutal. Setelah komplotan Ma pergi, Yip Man menghampiri Tinci untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Tinci berkata, akhirnya ia bisa melihat kemampuan Yip Man, lalu pergi dari sana. Setelah itu Tinci dan anaknya mendatangi sebuah tempat di mana ia berniat menyewa tempat itu untuk membuka perguruan bela diri. Namun karena biaya sewanya terlalu mahal, Tinci langsung pamit dan pergi dari sana. Di sisi lain, Fatso menemui atasannya untuk memberi laporan atas kasus pembakaran sekolah Chi. Namun atasannya menolak laporan tersebut karena saat ini kepolisian Hong Kong masih dikuasai orang barat, sehingga ketika ada kasus yang berhubungan dengan orang barat, maka sudah pasti mereka akan dilindungi oleh atasannya yang korup. Keesokan harinya Yip Man dan murid-muridnya kembali berjaga di sekolah tersebut. Namun di saat yang sama, Wing Xing mulai merasakan sakit di perutnya, sehingga ia memutuskan untuk membeli obat pereda nyeri. Kembali ke Yip Man yang didatangi oleh Master Tin yang terlihat marah atas kejadian kemarin, di mana ternyata Ma dan anak buahnya dulunya adalah muridnya. Dia pun berniat untuk memberi Ma pelajaran. Yip Man yang khawatir segera mengikuti Master Tin menuju markas Ma dan gengnya. Di sini Master Tin langsung memarahi Ma, lalu menyuruhnya untuk berhenti melakukan pekerjaan kotornya. Namun Ma menolak dan berkata, meskipun ia dianggap budak oleh pihak barat, tetapi ia tidak hidup miskin seperti gurunya yang merupakan seorang tukang servis payung. Mendengar itu Master Tin emosi dan langsung menamparnya. Namun Ma mengeluarkan pisau dan berniat menikam gurunya tersebut. Seketika mereka langsung dikepung oleh seluruh anak buah Ma dan suasana pun semakin memanas. Saat itulah Fatso datang untuk mengamankan mereka. Namun bukannya takut, Ma justru mengancam akan melaporkan Fatso pada kaptennya karena ia tahu kalau atasan Fatso bekerja untuk Frank. Setelah kejadian itu, Fatso menjelaskan pada Yip Man bahwa kepolisian saat ini masih dikuasai pihak barat, di mana kaptennya sendiri bersekutu dengan Frank yang membuatnya tak bisa berbuat banyak atas kasus ini. Mendengar hal itu, Yip Man lalu mengatakan, meski dunia sudah tak adil, namun bukan berarti kita harus diam, karena dunia bukan hanya milik para penguasa, dan kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaganya, serta apa yang kita lakukan hari ini pada sekolah Chi akan berdampak pada generasi selanjutnya di masa depan. Setibanya di rumah, Yip Man sebenarnya merasa bersalah pada istrinya karena akhir-akhir ini ia terlalu sibuk hingga tak memiliki banyak waktu untuk keluarganya.
Pagi harinya Wingsing pergi ke dokter seorang diri untuk memeriksa perutnya yang belakangan ini sering terasa sakit. Namun tanpa diduga, dokter mendiagnosa kalau Wingsing mengidap kanker yang membuatnya sangat khawatir akan keselamatannya. Wingsing sebenarnya berniat memberitahu Yip Man, namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat Yip Man yang masih sibuk menjaga sekolah. Di sisi lain, setelah bertarung, Tinci didatangi Ma yang menawarinya sejumlah uang demi membalaskan dendamnya pada Master Tin. Tinci pun menerima pekerjaan tersebut karena ia membutuhkan uang untuk membuka perguruan Wing Chun-nya, dan ia pun memulai pekerjaannya. Saat di rumah, Wingsing kembali berniat menceritakan apa yang ia alami pada Yip Man. Namun pembicaraan mereka terpotong saat Yip Man mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabari kalau saat ini Master Tin terluka parah dan ingin bertemu dengannya. Ternyata itu adalah bagian dari rencana Ma agar Yip Man pergi ke rumah sakit, sementara ia beraksi di sekolah dengan menculik anak-anak termasuk Yip Ching dan Fong, lalu mengancam akan menjual mereka jika tidak menyerahkan kepala sekolah dalam waktu 2 jam. 没有啊，没有。师傅呢？ 什么事啊？ Yip Man lalu menyuruh Nona Wang untuk melaporkan hal ini pada Fatso, sementara ia sendiri pergi ke markas Ma dengan sebuah tongkat. 好，上来，先放了小朋友。 Menyadari salah satu sandera adalah anak Yip Man, Ma langsung mengeluarkannya dan menodongkan pisau untuk mengancam Yip Man. Lalu ia menyuruh Yip Man untuk berlutut dan bersujud. Saat itulah Tinci datang untuk menjemput anaknya, dan Ma langsung melepaskan Fong karena Tinci merupakan salah satu anggota mereka. Setelah itu, Ma menantang Yip Man bertarung dengan 11 orang dengan ancaman akan menyakiti anaknya jika Yip Man melakukan serangan. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Fong meminta ayahnya untuk menyelamatkan teman-temannya. Tinci pun kembali dan menghajar Ma beserta pasukannya. Kemudian Fatso datang dengan membawa pasukan untuk menangkap mereka, juga beberapa wartawan untuk menjadikan kejadian ini sebagai berita utama. Namun Ma berhasil kabur dari sana. Saat tiba di rumah, Wingsing langsung memeluk anaknya sambil menangis dan seketika menampar Yip Man yang membuatnya sangat bersalah atas semua kejadian ini. Namun sebenarnya ia marah bukan karena Yip Man, melainkan karena penyakit yang ia derita. Mengetahui istrinya mengidap kanker, Yip Man hanya bisa terdiam sambil memeluk istri yang sangat ia cintai. Dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan kalau saat ini kanker Wingsing telah menyebar luas sehingga akan sulit untuk disembuhkan. Bahkan dokter memvonis kalau Wingsing hanya punya waktu 6 bulan sebelum kanker merenggut nyawanya. Sejak saat itu, Yip Man memutuskan untuk menemani saat-saat terakhir bersama istrinya tanpa memperdulikan apapun yang terjadi di luar sana. Berpindah ke Frank yang saat itu tengah berbincang dengan kapten dari Fatso yang bernama Edward. Di sini Edward mengatakan kalau berita tentang penculikan sebelumnya telah tersebar ke media, sehingga Edward tidak lagi bisa melindungi Frank dari bisnis ilegalnya. Mendengar itu, Frank pun marah dan meluapkan amarahnya dengan memukul Ma hingga terpental.
Lalu ia mengutus seorang petarung Thailand untuk menghabisi Yip Man, yaitu Ong Bak. Di saat yang sama, Yip Man dan istrinya sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli obat. Saat memasuki lift, tiba-tiba Ong Bak muncul dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah mengalahkan Ong Bak, Yip Man kembali pulang bersama istrinya. Keesokan harinya Yip Man mendatangi Fatso yang mengatakan kalau Frank telah berhenti mengincar sekolah. Namun sebagai gantinya, Frank ingin bertemu dengan Yip Man. Fatso lalu meminta Yip Man untuk berhati-hati karena berpikir kalau Frank memiliki rencana buruk terhadapnya. Tanpa membuang waktu, Yip Man langsung mendatangi Frank di kediamannya. Frank lalu menantang Yip Man bertarung untuk menentukan siapa yang paling cepat, di mana ia berjanji akan berhenti mengganggu sekolah jika Yip Man mampu bertahan selama 3 menit, dan pertarungan pun dimulai. Waktu pun habis, tepat ketika Yip Man hampir menerima hook fatal dari Frank. Dan sesuai janjinya, Frank tak akan mengganggu sekolah lagi mulai saat itu dan membiarkan Yip Man pergi. Di sisi lain, Tinci akhirnya bisa membayar uang sewa untuk tempat yang akan ia jadikan perguruan bela diri. Kemudian pemilik tempat itu menunjukkan koran di mana Yip Man yang menjadi berita utama saat berhasil menyelamatkan anak-anak dari penculikan sebelumnya. Hal itu memunculkan rasa iri dalam hati Tinci. Kemudian ia menemui seorang wartawan bernama Lee dan memintanya untuk menulis berita tentang dirinya sambil menawarkan sejumlah uang. Namun Lee berkata kalau Tinci harus memenuhi syarat sebagai seorang master kungfu yang pantas untuk menantang Yip Man di depan publik. Mendengar itu, Tinci langsung meminta Lee mengikutinya, kemudian menantang semua master di Hong Kong satu persatu. Sejak saat itu Tinci semakin dikenal hingga diadakanlah acara peresmian sekolah Wing Chun-nya, dan dia sengaja mengundang Lee dan wartawan lainnya dan mengatakan bahwa Yip Man tidak pantas mewakili Wing Chun. Kemudian ia mengumumkan bahwa dirinya menantang Yip Man secara resmi untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Grandmaster Wing Chun. Berita itu langsung tersebar luas dan diketahui Yip Man saat membaca koran bersama istrinya. Namun Yip Man tidak peduli dan langsung mengalihkan perhatian karena baginya saat ini tidak ada hal yang lebih penting selain istrinya yang hidupnya tidak lama lagi, meskipun ia harus kehilangan gelar Master Wing Chun-nya. Suatu malam Yip Man datang ke sanggar tari untuk belajar menari Cha-Cha. Di sini ia kembali bertemu dengan Bruce Lee yang ternyata merupakan seorang pelatih tari. Mereka pun sepakat agar Bruce Lee mengajari Yip Man menari, sementara Yip Man akan mengajari Bruce Lee Wing Chun. Bruce Lee lalu bertanya kapan Yip Man akan menerimanya sebagai murid. Kemudian Yip Man mengatakan kalau saat itu Bruce Lee salah paham. Padahal Yip Man hanya membuka pintu karena gerah, namun Bruce Lee langsung pergi karena berpikir itu sebuah penolakan. Kini tibalah hari pertandingan, di mana Tinci dan semua orang menunggu kedatangan Yip Man.
Namun saat ini Yip Man sedang menari caca dengan istrinya tanpa memperdulikan pertandingan tersebut. 时间到了，是3点整。由于叶问没能， Waktu pun terus berlalu, namun Yip Man tak kunjung tiba, sehingga Tin Chi dinyatakan sebagai pemenang dan resmi menyandang gelar Grandmaster Wing Chun di Hong Kong. Dalam sesi wawancara, Tin Chi berkata kalau pilihan Yip Man untuk tidak datang sudah benar, karena Yip Man pasti telah menyadari bahwa Tin Chi lah orang yang pantas mewakili Wing Chun sesuai keinginan para leluhur mereka. Kemudian ia mengumumkan akan memimpin Wing Chun yang asli dan mengklaim dirinya sebagai Master Wing Chun yang sesungguhnya. Di saat yang sama, Wing Sing pun akhirnya jatuh dan kehilangan kesadarannya. Sejak saat itu Yip Man mulai menjalani masa-masa terberat dalam hidupnya karena merasa akan kehilangan istri yang selalu ada dalam susah maupun senang. Suatu malam tanpa sepengetahuan Yip Man, Wing Sing menulis surat untuk Tin Chi, kemudian menyuruh Yip Ching untuk menyampaikannya melalui Fong. Surat itu berisi alasan Yip Man tidak hadir di pertarungan mereka, dan Wing Sing juga mengatur tanggal di mana Yip Man akan datang untuk bertarung secara pribadi. Hari pun berlalu dan kondisi Wing Sing semakin memburuk. Suatu hari, Wing Sing meminta Yip Man untuk berfoto bersama. Mendengar permintaan istrinya, Yip Man pun tak kuasa menahan kesedihannya. Sore harinya Wing Sing mengatakan kalau saat ini ia sangat bahagia bisa selalu bersama dengan suaminya. Kemudian Wing Sing mengatakan bahwa ia telah mengatur tanggal untuk pertarungannya dengan Tin Chi. Setelah itu, Wing Sing meminta Yip Man untuk berlatih karena ia sudah lama tidak mendengar suara latihannya, sekaligus agar Yip Man mempersiapkan diri sebelum bertarung dengan Tin Chi. Malam harinya Wing Sing mengantar Yip Man ke tempat Tin Chi untuk memenuhi tantangan tersebut. Terlihat Tin Chi yang sudah bersiap dan tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. 咏春、叶问。 Akhirnya Yip Man berhasil menang dan Tin Chi langsung menghancurkan papan nama Grandmasternya. Kemudian ia mengakui kekalahannya dari Yip Man. Namun Yip Man yang sejak awal tak ingin bersaing mengatakan bahwa di dunia ini tak ada yang lebih penting daripada rasa cinta dalam diri sendiri. Dan seketika ia teringat kenangan saat bersama istrinya dalam keadaan suka maupun duka. Wing Sing pun wafat di tahun 1960 akibat penyakit kankernya yang membuat Yip Man harus menjalani hari-hari tanpa istri tercinta.
Sejak saat itu Yip Man mulai mengajari Yip Ching berlatih Wing Chun, dan Yip Man menjadi seorang Grandmaster yang menyebarkan Wing Chun ke seluruh dunia.